teman-teman, saya Aisyah Nurasi. Di sini saya akan membahas topik pertama di channel YouTube ini, yaitu sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif maupun kualitatif. Nah, dalam skripsi kuantitatif itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya itu berisi dari uraian deduktif diakhiri dengan uraian induktif. Nah, latar belakang masalah itu alasan mengapa masalah dalam penelitian itu ingin diteliti. Lalu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu suatu masalah yang dapat dinyatakan dalam dua bentuk, kalimat tanya maupun kalimat tujuan. Lalu ada rumusan masalah yang dimana bisa dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y? Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah itu hanya menjelaskan variabel independen, dan dependen, serta objek penelitian itu di sektor apa. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan itu untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, manfaat penelitian ini itu ada dua, ada manfaat untuk teoritis, manfaat untuk praktis. Manfaat teoritis itu dimana kita memberikan masukan bagi para akademis sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu manfaat praktis itu bisa bermanfaat untuk penulis, perusahaan yang ingin dituju, investor, juga calon investor, lalu untuk peneliti selanjutnya. Setelah kita isi latar belakang masalah, itu kita selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi uraian, teori, atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Lalu diberikan hipotesis jika ada. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini itu berisi tentang batasan, konsep, dan definisi operasional variabel, yang dimana memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Lalu yang kedua, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam skripsi kuantitatif biasanya dari kuesioner. Yang keempat ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi sampel, jumlah populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Lalu yang kelima ada teknik analisis data, yang dimana memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa menggunakan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Nah, dalam latar belakang masalah harus diuraikan yang dari induktif dan diakhiri dengan yang deduktif. Nah, latar belakang masalah itu ya harus ada alasan mengapa sih masalah itu ingin diteliti. Lalu ada identifikasi masalah yang mana bisa dinyatakan dalam dua bentuk kalimat tanya maupun kalimat tujuan dan batasan masalah. Lalu ada tujuan. Nah, tujuan kualitatif ini sebenarnya untuk eksplorasi. Kalau yang kuantitatif itu tujuannya untuk konfirmasi, dan manfaat penelitian itu untuk manfaat teoritis ataupun manfaat praktis. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis kalau ada. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada batasan, konsep, dan definisi operasional variabel, yang dimana memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Ini penjelasannya sama seperti yang penelitian kuantitatif. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa menggunakan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya ada teori, konsep, dan rumusan hipotesis. Nah, dalam landasan teori, usahakan pustakanya itu terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah.
Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Lalu, uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Nah, landasan teori ini memberikan manfaat, yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, lalu selanjutnya memperjelas masalah penelitian. Nah, penulisan sumber catatan. Itu ada format dasarnya, yang pertama itu ada teks, kalimatnya apa, lalu terakhir itu ada nama keluarga, pengarang, sama tahun terbitnya. Yang kedua ada nama pengarang, nama pengarang siapa, terus ada kalimatnya, terus ada tahun terbitnya. Nah, landasan teori itu ada yang dari Green Theory atau penelitian sebelumnya. Nah, ini penulisan sumber catatannya. Ini ada contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Nah, ini ada nama penulisnya, ada tahunnya. Yang contoh kedua ada nama penulis dan tahunnya, menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Nah, ini ada kerangka konsepnya. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antar variabel X dan variabel Y. Ini konsepnya di mana variabel X itu berpengaruh nggak sih sama variabel Y? Lalu ada perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, jenis hipotesis itu ada dua, ada yang tanpa arah sama yang berarah. Tanpa arah itu contohnya kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kalau yang berarah, contohnya kualitas audit berpengaruh positif atau negatif pada kualitas laporan keuangan. Ini gambar hipotesis statistiknya. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Nah, dalam statistik, hipotesis nol itu diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak diharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Nah, yang hipotesis alternatif itu lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Dalam penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak ada, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis itu ada hipotesis deskriptif, yang dimana dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, ini sebagai contoh masalahnya, ada seberapa tinggi daya tahan lampu merek S, seberapa tinggi produktivitas tadi di Kabupaten Klaten, ada berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, lalu ada seberapa baik sih gaya pemimpinan di lembaga X. Nah, dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya itu yang daya tahan lampu merek X itu 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten itu 8 ton per hektar. Lalu ada daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B itu 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Dan ada jenis atau tingkat datanya, ada nominal, ada ordinal, ada menurut interval atau rasio. Nah, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian, kalau nominal itu teknik binomial. Yang kedua ada C-kuadrat atau satu sampel. Yang ordinal itu run test. Yang menurut interval itu ada tes uji T atau satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit
Cup, Big Four, dan Non-Big Four. Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP, Big Four, dan Non-Big Four. Kualitas audit KAP Big Four lebih rendah dibandingkan KAP Non-Big Four. Kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibandingkan KAP Non-Big Four. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Nah, ini ada macam datanya. Ada interval rasio, nominal, dan ordinal. Kalau interval rasio, kalau dalam 2 sampel itu korelasinya dengan uji T, dan independennya itu uji T juga. Nah, yang dalam comparative sample, korelasinya itu menggunakan one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Nah, yang independen juga sama, one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Nah, yang nominal itu korelasinya MC-Nemer, independennya Fisher-Essage, C quadrat to sample. Nah, korelasinya C quadrat for K sample sama Cockburn Q. Nah, yang independennya ada C quadrat for K sample. Nah, kalau yang ordinal itu ada sign test, Wilcoxon matched pairs, median test, Mann-Whitney test, sama Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir ada Wolfowitz. Nah, kalau yang comparative sample itu korelasinya ada Friedman, two-way ANOVA. Lalu yang independennya ada median extension, Kruskal, Walsh, one-way ANOVA. Hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif itu macam atau tingkatnya itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, teknik korelasi yang digunakan itu, kalau yang nominal itu koefisien kontingensi, kalau yang ordinal Spearman rank, yang kedua Kennel-Tau, yang interval dan rasio itu teknik korelasinya menggunakan version product moment, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Lalu hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dari hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih.